276 galeri seni. Namun, Fang Heng masih tidak terlalu tertarik dengan ini. Permainan tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak tertarik. Setelah dia menyelesaikan alur cerita utama zombie apokalipse, bukankah menyenangkan baginya untuk menguasai dunia? Akan tetapi, karena dia membantu, dia tidak terlalu peduli. Jika ada slot yang tersedia, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkannya. Hao Zhou melanjutkan, juga, menurut tingkat penyelesaian misi, mungkin saja bisa mendapatkan buku keterampilan. Buku keterampilan, bagus sekali. Fang Heng segera mengangguk dan setuju. Saya ikut. Di mana kalian sekarang? Berikan saya koordinatnya dan saya akan bertemu dengan kalian. Kita akan membicarakan rincian misinya saat kita kembali ke permainan. Baiklah, kita berada di distrik Dongqi, di luar kota Yin, 3871, 2938. Hao Zhou menekan kegembiraan di hatinya dan melaporkan koordinatnya. Masih banyak zombie di kota Yin. Kita harus siap bertempur. Tidak masalah. Keduanya menutup telepon dan melanjutkan koneksi internet. Setelah online, Fang Heng mengendalikan klon zombie untuk bertemu di koordinat kota Yin dan mengendarai sepeda motor sendirian. Karena ada kemungkinan perang dengan perusahaan Kronsen kali ini, dia harus menunjukkan kemampuannya. Setelah berpikir sejenak, Fang Heng kembali ke titik kontak Dark Knights dan mengambil kembali 3 Tyrant dan semua unit tempur liker dari tempat perlindungan. Di bawah naungan malam, pasukan zombie segera dikumpulkan. Fang Heng naik ke kursi merambat yang berada di belakang sosok tiran. Ayo, ayo. Ketiga tiran itu melangkah lebar dan melangkah ke jalan utama yang lebar. Di belakang mereka, selapis likers tergeletak di tanah, merangkak cepat. Fang Heng telah berjanji bahwa dia akan berpartisipasi dalam misi kita. Mereka mendapat bantuan. Setelah mengetahui Fang Heng akan berpartisipasi, semua orang merasa tenang. Kedua bersaudara itu, Kunba dan Kunta, bahkan saling bersalaman. Mereka merasa misi ini tampaknya telah selesai lebih dari setengahnya. Berita kedatangan Fang Heng menghidupkan kembali tim yang stagnan. Sebelum Fang Heng tiba, semua orang membahas rencana tindak lanjut. Hao Zhou berpikir sejenak dan berkata, Fang Heng bisa mengendalikan sebagian zombie untuk bertarung. Terakhir kali, saat kita bekerja sama dengannya, dia menggunakan tim zombie untuk membuka selokan. Kali ini, kita mungkin bisa menggunakan selokan sebagai pintu masuk. Mungkin tidak perlu terlalu merepotkan, tambah Suster Li, ku dengar pasukan penjara Fang Heng bisa mengendalikan para penjilat. Kalau memang benar, kita bisa berurusan dengan para penjaga di luar kota dan memaksa masuk ke kota Yin. Kita bisa memanfaatkan fakta bahwa Kompi Kronsen tidak punya waktu untuk bereaksi, lalu merebut patung itu dan mundur dengan cepat. Kunba bersemangat dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Ya, Likers. Aku sudah lihat video Lucia dari Dark Knights. Keren banget. Jangan terlalu bersemangat. Kudengar yang mengendalikan liker itu bukan Fang Heng, tapi NPC tingkat tinggi dari Dark Knights. Hao Zhou tersenyum getir. Forum ini terlalu dalam. Kita tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Bagian tentang mengendalikan liker ini terlalu misterius. Semua orang tengah berdiskusi dengan penuh semangat ketika mereka tiba-tiba berhenti pada saat yang bersamaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di luar kediaman, langkah kaki berat mendekat dari jauh. Suara apa itu? Ayo keluar dan lihat-lihat. Semua orang segera mengambil senjata mereka dan meninggalkan tempat tinggal sementara untuk menyelidiki. Di luar pintu tempat tinggal sementara, Fang Heng berdiri di sana dengan santai. Di belakangnya, 3 tiran berdiri berdampingan. Hanya berdiri di sana saja membuat orang merasa tertindas. Semua orang memandang Fang Heng dan terdiam untuk waktu yang lama. Lama tak berjumpa, teman-teman. Fang Heng melambai pada Hao Zhou dan yang lainnya. Ada apa? Kenapa semua orang diam saja? Apa kamu tidak senang melihatku? Selagi Fang Heng berbicara, dia mengeluarkan beberapa botol bir dari ranselnya dan melemparkan 1 botol kepada semua orang. Hao Zhou mengambil bir, membuka tutup botol dan meneguknya. Itu adalah sang tiran. Saat pertama kali melihatnya, dia bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi. Kunba masih tidak percaya. Dia bertanya, Fang Heng, apakah kamu yang mengendalikan bentuk Tyrant ini? Benar, lawanku agak kuat kali ini, jadi aku sudah mengeluarkan semua kartu trufku.
Fang Heng menepuk bahu sosok tiran itu sambil berbicara. Hao Zhou berkata bahwa kita harus bersiap untuk pertempuran. Kita harus mencari stabilitas. Kanan, ini. Hao Zhou tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Ini terlalu stabil. Kedua bersaudara itu, Kunba dan Kunta, saling berpandangan dan menelan ludah mereka secara bersamaan. Baru saja mereka berdiskusi apakah liker yang mereka lihat di forum itu nyata. Sekarang tampaknya Hao Zhou benar. Forumnya terlalu dalam. Tidak ada satu kata pun yang benar. Penjilat, dari mana itu berasal? Tiran di bawah kendali Fang Heng adalah yang paling kejam. Awalnya, Saudari Li juga sempat memperlihatkan ekspresi tidak percaya, namun ia segera tersadar kembali. Sekarang setelah tim tersebut mendapat bantuan dari Tyrant, kemampuan tempur mereka meningkat lebih dari setengahnya. Semuanya, masih ada lebih dari 7 jam lagi sampai misi selesai. Kita harus mempercepat. Hao Zhou berkata sambil menyerahkan undangan misi. Waktunya sempit. Ayo ngobrol sambil jalan. Petunjuk, pemain Hao Zhou berbagi misi dengan Anda, Heart of the Apocalypse. Nama misi, Jantung Kiamat. Kesulitan misi, S. Deskripsi misi, Sandy Nelen adalah kurator galeri seni di kota Yin. Ketika kiamat tiba, koleksinya juga ditinggalkan di galeri seni di kota Yin. Ia berharap Anda dapat memikirkan cara untuk melestarikan harta karun peradaban manusia ini. Persyaratan misi, Sandy Nelen mengharuskan Anda mengeluarkan patung, Heart of the Apocalypse, dari Museum Seni di Yin City dan membawanya kembali ke kamp pedagang kiamat. Hadiah misi tambahan, selamatkan sebanyak mungkin karya seni dari kota Yin. Waktu misi yang tersisa, 7 jam dan 12 menit. Deskripsi, kelengkapan barang yang ditransfer, jumlah dan nilai barang akan memengaruhi evaluasi misi akhir. Fang Heng melihat deskripsi misi dan mengangkat kepalanya. Baiklah, kita berangkat sekarang. Fajar telah tiba. Hao Zhou dan kelompoknya mengendarai sepeda dan segera menuju kota Yin. Hao Zhou memberikan pengantar misi kepada Fang Heng. Beberapa hari yang lalu, kami menerima misi dari NPC yang sedang jatuh miskin. Setelah menyelesaikan serangkaian misi prasyarat, kami mengenal Sandy dan memperoleh misi terakhir darinya. Setelah menerima misi, kami langsung pergi ke kota Yin untuk menyelidiki. Kami tidak menyangka kota Yin sudah sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan Kronsen. Kemudian, kami juga mencoba bernegosiasi dengan perusahaan Kronsen dan menawarkan diri untuk memasuki kota guna menyelesaikan misi. Namun, kami ditolak. Suster Lee menjelaskan, kami telah membuat banyak model taktis. Dengan kemampuan tim kami, menyusup ke Museum Seni Kota sepenuhnya memungkinkan. Kesulitan terbesar misi ini adalah bagaimana melakukan evakuasi dari kota. The Heart of the Apocalypse adalah patung berskala besar. Membawa patung itu dari kota yang dikepung gerombolan zombie di kota Yin saja sudah sangat merepotkan. Sekarang kita memiliki perusahaan Kronsen dalam gambar. Orang-orang mereka telah menempatkan penjaga di pinggiran kota Yin. Jika kita keluar dari kota, mereka akan menyadari keberadaan kita. Pada saat itu, mereka akan menyerang kita. Fang Heng mengerti. Dia secara garis besar memahami kesulitan misi ini. 277 meratakan. Fang Heng, apakah kamu punya ide? Ide, tentu saja, dia akan menyerang. Kata-kata Fang Heng sudah di ujung lidahnya, tetapi dia merasa bahwa dia telah bersikap sedikit gegabah akhir-akhir ini. Bagaimana dengan kalian? Ada saran? Bagaimana dengan saluran pembuangannya? Hao Zhou dan yang lainnya awalnya berencana untuk meminjam kekuatan Fang Heng dan menggunakan saluran pembuangan untuk menemukan cara menyelinap ke kota tanpa diketahui siapapun. Kemudian, mereka akan memindahkan patung itu keluar dari saluran pembuangan. Adapun aturan bertahan hidup di selokan, itu tergantung pada Fang Heng. Pemain biasa sungguh tidak bisa mempelajarinya. Selokan, mari kita lihat detailnya. Semua orang bergegas keluar kota Yin dan sementara waktu menetap di sebuah bangunan terbengkalai untuk membuat rencana pertempuran. Fang Heng melihat peta saluran pembuangan yang dikumpulkan Hao Zhou sebelumnya dan menggelengkan kepalanya, tidak. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Patung itu terlalu besar. Jika kita menggunakan saluran pembuangan sebagai jalur keluar, kita harus memikirkan cara untuk memperlebar pintu masuk saluran pembuangan. Jika kita tidak hati-hati, pameran akan rusak dan ini akan memengaruhi tingkat penyelesaian misi akhir. Kedua,
Pembangunan saluran pembuangan kota tidak terlalu jauh dari kota Yin. Setelah keluar dari lorong, kita masih akan berisiko ditemukan oleh pemain dari perusahaan Kronsen. Fang Heng merenung dan melanjutkan, terakhir, ini juga yang paling merepotkan. Jika kita ingin memindahkan semua karya seni di galeri, akan butuh banyak waktu. Terlalu lambat untuk mengangkutnya melalui saluran pembuangan. Semuanya masih baik-baik saja saat mereka mendengar bagian pertama. Ketika mereka mendengar Fang Heng mengatakan bahwa dia ingin memindahkan semua karya seni di galeri, semua orang terdiam dan saling memandang. Mata Kunba dan Kunta berbinar. Pindahkan semua karya seni di galeri. Rencana ini sungguh brilian. Hao Zhou terbatuk ringan dan memusatkan perhatian semua orang. Fang Heng, apakah kamu punya ide yang lebih baik? Memang, aku punya ide yang lebih baik. Kurasa tidak perlu repot-repot. Fang Heng memandang semua orang dan mengumumkan rencana kasar yang telah lama disiapkannya. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara yang sulit? Dengan cara yang sulit, apa maksudmu? Sederhana. Fang Heng mengangkat kepalanya dan menatap bayangan menara penjaga di kejauhan. Ia berkata perlahan, ratakan mereka. Meratakan, apakah ini berarti perang? Perang formal dengan perusahaan Kronsen. Hanya dengan satu kalimat singkat, Kunba dan Kunta langsung dipenuhi pertarungan. Sebelumnya, mereka juga pernah diganggu oleh perusahaan Kronsen. Kini, dengan bantuan tim zombie Fang Heng, mereka mampu bersaing dengan perusahaan Kronsen. Gunakan Tyrant untuk menghancurkan mereka, kata Fang Heng sambil menepuk bahu Hao Zhou. Jangan terlalu serius. Bukankah kau bilang untuk bersiap bertarung? Hao Zhou membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Memang, dia telah meminta Fang Heng untuk bersiap berperang, tetapi dia tidak ingin Fang Heng menghancurkan seluruh perusahaan Kronsen saat itu. Fang Heng melihat sekeliling tim dan bertanya, bagaimana? Apakah kalian punya rencana lain? Kedua saudara itu, Kunba dan Kunta, menggelengkan kepala terlebih dahulu. Rencana apa lagi yang mungkin ada? Bukankah ini hanya kompetisi ukuran? Siapapun yang memiliki kepalan tangan terbesar akan mendengarkan yang lain. Itu akan menjadi tindakan yang gegabah, tetapi begitulah cara kerjanya. Oke, ayo kita segera bergerak. Aku akan memimpin Tyrant untuk menyerang menara penjaga dan tempat perlindungan perusahaan Kronsen. Para liker akan mengikutimu ke galeri seni di kota Yin. Kalau sudah waktunya, kita akan bertemu di galeri seni. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Apakah kamu ingin ditemani? Tidak perlu. Akan merepotkan kalau terlalu banyak orang. Setelah beberapa diskusi sederhana, Fang Heng melambaikan tangannya dan memberi perintah kepada Tyrant untuk menyerang. Mulailah dari dua menara penjaga yang paling mencolok. Bagaimanapun juga itu adalah permainan, jadi itu hanyalah pertarungan satu demi satu. Fang Heng tidak memiliki beban psikologis sedikit pun. Saat ini, dunia terbagi menjadi 4 federasi besar, yang secara kolektif dikenal sebagai Federasi Global, yang dikendalikan oleh Majelis Pusat Federal. Jabatan Fang Heng adalah milik Federasi Timur. Dia telah mendengar dari Mo Jiawei bahwa 12 perusahaan milik Federasi Utara tidak pernah berhubungan baik dengan industri berat Sungai Utara. Bahkan selama kiamat vampir, industri berat North River telah ditekan oleh mereka. Singkatnya, Kompi Kronsen adalah musuh. Sosok tiran melangkah maju dan mendekati menara penjaga. Fang Heng menemukan sudut tersembunyi. Dia akan bersembunyi dalam kegelapan dan diam-diam menipu mereka. Di menara penjaga, pemain yang bertugas menjaga perusahaan Kronsen baru saja menyelesaikan tugasnya. Seperti biasa, hari itu adalah hari yang damai. Pemain yang bertugas, Zhang Yun, mengeluarkan beberapa bahan bacaan yang telah ia persiapkan sejak lama untuk menghabiskan hari. Kota Yin adalah tempat terpencil. Ada banyak sekali zombie di kota itu, jadi hanya sedikit orang yang akan datang ke sini. Zhang Yun meregangkan badan dan mengangkat kepalanya. Tiba-tiba dia melihat sebuah titik hitam kecil di kejauhan. Apa itu tadi? Zhang Yun menggosok matanya. Titik hitam itu perlahan mendekati menara. Itu menjadi semakin besar. Apa-apaan ini? Zombie. Tiran. 3. Dari mana mereka berasal? Oh tidak, mereka datang ke menara penjaga. Rambut Zhang Yun berdiri tegak dan dia tiba-tiba melompat dari kursinya. Dalam kepanikannya, dia mengambil senapan dan mengarahkannya ke kepala sang tiran. Dor, dor, dor. 3 tembakan beruntun,
1 tembakan ke kepala dan 2 tembakan ke bahu. Sang tiran sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, ia mempercepat langkahnya dan melangkah menuju menara penjaga. Punggung Zhang Yun basah oleh lapisan keringat dingin. Dalam sekejap, ia menyadari otaknya pasti telah terbakar. Apakah dia berpikir untuk menggunakan senapan berburu untuk melawan tiran sendirian? Melihat sang tiran dengan cepat mendekati menara penjaga, Zhang Yun segera memasukkan kembali senapan berburu ke dalam ranselnya dan berbalik untuk melarikan diri. Jika menara penjaga sudah selesai, ya sudah selesai. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Di dasar menara penjaga, sang tiran segera mendekat. Ia mengangkat tinjunya yang besar dan menghantamkannya ke arah menara penjaga. Ledakan. Saat tinjunya mendarat di menara penjaga, seluruh menara penjaga bergetar hebat. Dor, melihat Tyran meninju menara penjaga beberapa kali berturut-turut, Fang Heng, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang terjadi? Kenapa menara penjaga tidak melakukan serangan balik sama sekali? Dia mengeluarkan teropongnya untuk melihat lebih dekat dan melihat bahwa para penjaga pemain di menara penjaga telah lama menghilang tanpa jejak. Cek, mereka berlari cukup cepat. Fang Heng mengerutkan bibirnya, tidak menunjukkan minat. Dia melambaikan tangannya untuk membimbing Tyran agar berhenti menyerang menara penjaga dan terus menyerang tempat perlindungan perusahaan Cronson di belakang. Serangan musuh. Zombie. Itu tiran. Bunyikan alarm. Seluruh kamp dipenuhi dengan indik telinga. Sirene. Bagaimana situasinya? Saat itu masih pagi dan manajer tempat penampungan Cronson Company, Lope, masih tidur di luar tempat permainan. Ketika ia menerima petunjuk bahwa tempat penampungan hewan itu telah diserang, ia terkejut dan bergegas kembali ke tempat permainan. Itu Tyran. Tiran zombie telah menyerang tempat perlindungan kita. Mendengarkan laporan bawahannya, Lope langsung terbangun. Tiran, kau yakin itu tiran? Benar, mereka sedang menyerang tempat penampungan. Lope mendorong pemain di sebelahnya dan berjalan keluar dari tempat perlindungan. Di perkemahan itu, 3 wujud tiran terus-menerus mengayunkan tinju mereka, menyerang semua bangunan yang ada dalam pandangan mereka. Sebagian besar senjata pemain adalah busur dan anak panah. Busur dan anak panah kayu tersebut sama sekali tidak dapat menembus pertahanan sang tiran. Wujud tiran bahkan tidak mau repot-repot menyerang balik pemain itu, langsung mengayunkan tinjunya untuk menghancurkan rumah itu. Keringat dingin menetes di pipi Lope. 278 lolos. Memanfaatkan kekacauan di tempat penampungan, Hao Zhou memimpin timnya ke gerbang timur kota Yin. Pintu masuk ke gerbang timur kota diblokir oleh gerbang besi dengan pagar. Melalui celah pagar, tim melihat kerumunan zombie yang padat di sisi lain gerbang besi. Para zombie langsung tertarik dengan bau para pemain dalam tim dan mengerumuni gerbang besi. Gerbang besi tua yang berkarat itu terus berderit, membuat orang khawatir gerbang itu tidak akan mampu menahan tekanan para zombie dan runtuh. Kedua bersaudara itu, Kunba dan Kunta, mengenakan perlengkapan mereka dan bersiap untuk bertempur. Kemudian, mereka berbalik dan menatap Hao Zhou. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Hao Zhou mengangkat teropongnya dan mengamati bagian dalam kota Yin sejenak, lalu segera menyusun rencana. Mereka semua adalah zombie biasa, jadi mereka bukan ancaman besar. Aku akan menyiapkan bahan peledak untuk membuat lubang dan menerobos gerbang besi. Setelah itu, Suster Li akan mengaktifkan penghalang persepsi. Kita akan masuk ke kota Yin dulu. Kepadatan gerombolan zombie di dalam kota jauh lebih sedikit daripada di luar. Kalau sudah waktunya, kita tinggal bunuh saja dan memaksa masuk ke galeri seni. Oke, tim Hao Zhou telah bekerja sama untuk waktu yang lama, dan mereka memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Bantu aku berlindung sebentar. Hao Zhou mengeluarkan bungkusan peledak dari ranselnya sambil berbicara. Dia hendak berjalan ke gerbang besi dan menanam bahan peledak. Ketika bahan peledak itu meledakkan gerbang besi, gerombolan zombie itu juga akan terbasmi. Untuk meledakkan gerbang besi dan gerombolan zombie, kita membutuhkan 2 set bahan peledak kecil. Hao Zhou bergumam pada dirinya sendiri sambil melangkah maju, sambil menghitung dalam benaknya. Set, set, set. Dia terganggu sejenak dan beberapa hembusan angin terdengar di telinganya. Berdebar-debar, beberapa bayangan merah terbang melewatinya dengan cepat. Apa-apaan? Hao Zhou terkejut. Ia tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah suara.
Puluhan liker melesat melewatinya dan menerkam ke arah pagar besi. Mereka melompat tinggi ke udara dan mengayunkan cakarnya yang tajam di udara. Zombie biasa tidak dapat menghentikan pemburu tingkat tinggi seperti liker. Para zombie terbelah dua, dan pagar besi berkarat terpotong-potong oleh cakar tajamnya. Gerbang besi itu langsung robek terbuka. Para liker segera mulai membunuh para zombie bahkan sebelum mereka sempat melepaskan diri dari gerbang besi. Bau darah yang kuat merangsang lubang hidung para pemain. Dalam waktu singkat, gerombolan zombie itu dicabik-cabik oleh para liker. Dalam beberapa menit, tidak ada satupun zombie ditemukan berdiri di pintu masuk timur kota. Para penjilat itu menjalankan perintah Fang Heng dengan setia. Mereka terus menyebar ke kota Yin, mencari target berikutnya. Ini, pemandangan di depan mata mereka terlalu mengejutkan dan pemandangan yang menyedihkan membuat Hao Zhou dan yang lainnya sesaat bingung. Dibantai, meskipun mereka sebelumnya telah melihat beberapa prajurit penjara mengendalikan para liker dalam pertempuran di video, kini setelah mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, kemampuan tempur para liker jauh lebih kuat daripada di video. Saudari Li merasa sangat khawatir. Dia sangat yakin bahwa para liker yang dikendalikan Fang Heng bukanlah orang biasa. Berbagai kemampuan atribut mereka telah meningkat pesat dibandingkan dengan liker biasa. Dengan para liker ini, hanya masalah waktu sebelum mereka membasmi semua zombie di kota Yin, apalagi tentara lain-lain yang menghalangi pintu masuk. Kalau begitu, rencana yang mereka susun sebelumnya tampak sama sekali tidak berguna. Kunba dan Kunta saling berpandangan, lalu mengalihkan pandangan mereka ke Hao Zhou secara bersamaan. Hao Zhou juga berdiri di tempat yang sama dengan perasaan campur aduk di hatinya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu dan kekuatan Fang Heng telah meningkat ke tingkat yang begitu kuat. Selama periode ini, seluruh timnya berjuang siang dan malam. Dia yakin kekuatannya telah berubah total dibandingkan dengan sebulan lalu. Bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan Fang Heng, kesenjangannya tidak akan terlalu besar. Tapi sekarang dia menyadari kemampuan Likers. Hao Zhou merasa bahwa kekuatan seluruh tim tidak cukup. Jika dia bertarung satu lawan satu dengan Liker sekarang, yang dia lakukan hanyalah mengandalkan alat peraga untuk menyelamatkan nyawanya. Kapten, bukankah rencana kita seharusnya? Melihat Hao Zhou membeku di tempat, Kunta berjalan mendekat dan menepuk bahunya, menggunakan mulutnya untuk memberi isyarat kepada gerombolan zombie yang telah memasuki kota Yin. Oke, Hao Zhou dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Fang Heng adalah rekan setimnya. Semakin kuat rekan setimnya, semakin bahagia seharusnya dia. Setidaknya misi ini aman. Ada perubahan rencana. Kita akan mengikuti para liker. Hao Zhou menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh semangat, bersama-sama, kita akan maju. Petunjuk, tempat perlindungan Anda telah diserang oleh seorang tiran. Daya tahan tempat perlindungan telah berkurang sebesar 1078. Harap bertahan tepat waktu. Petunjuk, tempat perlindungan Anda sedang diserang. Harap pertahankan dan perbaiki tepat waktu, setelah daya tahan tempat perlindungan berkurang hingga 0. Setelah meninggalkan tempat perlindungan, Lope menyaksikan sang tiran mengayunkan tinjunya dengan liar untuk memukul tempat perlindungan itu. Urat-urat di dahinya menonjol. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Kalian semua bodoh. Lope tak kuasa menahan diri untuk berteriak pada pemain yang sedang menggunakan busur dan anak panah kayu untuk menghadapi sang tiran. Apakah kau akan menggunakan anak panah kayu untuk membunuh sang tiran? Melihat pemain kebingungan yang berhenti menyerang dengan panah kayu, Lope makin marah. Sampah. Banyak sekali sampah. Lupakan para tiran itu. Bisakah kau bertahan? Cepat muat sumber daya berharga dari tempat perlindungan ke dalam kendaraan. Para pemain akhirnya bereaksi. Mundur. Pergi. Cepat pergi. Lope menggertakkan giginya dan menatap kedua tiran yang ada di dekatnya. Panah biasa dan bahkan senjata api tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada mereka. Menghemat tenaga dan mengurangi kerugian adalah solusi terbaik. Tapi kenapa? Kenapa sang tiran mengincar tempat perlindungan mereka? Lope tidak dapat menemukan jawabannya. Fang Heng bersembunyi di bawah pohon jauh dari tempat perlindungan. Fang Heng tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya saat melihat pemain itu mengendarai truk keluar dari tempat perlindungan. Mencoba melarikan diri. Tiran itu bahkan belum meratakan tempat itu dan dia sudah melarikan diri. Dia seharusnya memberikan perlawanan. Ini membosankan.
Membosankan. Fang Heng awalnya mengira pihak lain akan melakukan perlawanan, seperti menggunakan poin Raja Dewa untuk ditukar dengan peluncur roket atau semacamnya. Meskipun efeknya tidak bagus, dia tidak menyangka akan menyerah secepat itu. Itu sungguh membosankan. Melihat bahwa pemain perusahaan Kronsen tidak lagi menjadi ancaman, Fang Heng meninggalkan seorang tiran untuk terus menghancurkan markas, membawa dua bentuk tiran yang tersisa ke kota Yin untuk memberikan dukungan. Kota Yin, Galeri Seni. Hao Zhou telah memimpin timnya ke ruang bawah tanah kedua Galeri Seni. Kekuatan Likers jauh melampaui imajinasi para pemain di tim Hao Zhou. Setelah para Liker memasuki kota, mereka mengambil inisiatif untuk menyebar dan memburu gerombolan zombie yang berkeliaran di sekitar kota Yin. Jumlah zombie di seluruh kota berkurang drastis. Suster Li sama sekali tidak perlu mengaktifkan penghalang persepsinya. Tim membunuh beberapa zombie yang mereka temui di sepanjang jalan dan segera memasuki galeri seni. 279 kemaslah. Mengingat bahwa kelompok Liker akan masuk ke galeri seni dan merusak barang-barang yang dipamerkan, Fang Heng tidak mengizinkan kelompok Liker memasuki galeri seni. Hao Zhou dan yang lainnya merasa bahwa mereka akhirnya berguna dalam misi tersebut. Menurut informasi yang diberikan oleh kurator, Sandinelen, patung itu berada di ruang bawah tanah kedua. Hao Zhou segera memimpin tim untuk membersihkan seluruh galeri dan menggeledahnya secara menyeluruh. Butuh banyak upaya untuk menemukan kunci brankas di lantai 3. Pada akhirnya, mereka mengambil jalan memutar besar lainnya sebelum membuka pintu brankas. Patung raksasa target misi, Jantung Kiamat, tergeletak dengan tenang di tengah-tengah kubah. Ketika mereka melihat target misi, tim pemain saling berpandangan dan terdiam pada saat yang sama. Mereka telah mendengar bahwa Jantung Kiamat merupakan sebuah patung besar, tetapi mereka tidak menyangka patungnya sebesar ini. Tingginya 2,5 meter. Tampaknya 4 atau 5 pemuda perlu bekerja sama untuk mengangkatnya. Bagaimana patung sebesar itu bisa dipindahkan? Hao Zhou bertanya, bagaimana lift kargo? Kunba menggelengkan kepalanya. Tidak bisa digunakan. Aku sudah memeriksanya sebelumnya. Tidak ada pasokan listrik cadangan di galeri seni, dan liftnya tidak bisa diaktifkan kecuali kita bisa menemukan generator untuk menghasilkan listrik sendiri. Hao Zhou tiba-tiba merasakan sakit kepala datang. Di mana dia bisa menemukan generator saat ini? Dia hanya bisa menggunakan tangga untuk memindahkannya perlahan-lahan dengan bantuan papan kayu. Hao Zhou membuat keputusan. Pertama-tama, saya akan memikirkan cara untuk membangun panggung dan memindahkan patung itu ke tangga. Walaupun melakukan hal itu sangat tidak efisien, sepertinya ini adalah satu-satunya solusi saat ini. Beberapa orang di antara mereka segera bertindak. Mereka membuat papan kayu tingkat tinggi di tempat itu dan memasang roda bergulir di bawah papan kayu itu. Akhirnya, mereka mencoba mengangkat patung besar itu ke papan kayu. 3, 2, 1. Ke atas. Wajah Hao Zhou memerah dan urat-urat di lehernya menonjol. Namun, seluruh patung itu tidak bergerak sama sekali. Tidak, ini masih terlalu berat. Hao Zhou terengah-engah dan berkata, jangan dipaksakan. Akan lebih merepotkan jika kita menghancurkan patung itu. Biar aku coba ini. Kunba mengeluarkan sebotol ramuan penambah kekuatan jangka pendek dengan efek negatif dari ranselnya. Tepat saat dia hendak meminum ramuan itu, langkah kaki berat terdengar dari jalan setapak di ruang bawah tanah kedua. Deng! Deng! Semua orang waspada dan mengangkat senjata mereka untuk membidik ke arah jalan tersebut. Saat langkah kaki itu mendekat, sebuah bayangan besar muncul di pintu masuk lorong. Itu adalah sang tiran. Fang Heng melompat turun dari punggung sang tiran dan muncul di hadapan semua orang. Fang Heng, kau kembali. Melihat bahwa tiran yang dikendalikan Fang Heng, Hao Zhou tampak lega dan memberi isyarat agar semua orang menyimpan senjata mereka. Bagaimana situasi di perusahaan Kronsen? Untuk saat ini sudah terselesaikan. Pertahanan tempat perlindungan perusahaan Kronsen terlalu lemah. Tidak cukup kuat. Nada bicara Fang Heng terdengar meremehkan. Tapi mereka kabur cukup cepat. Sebelum aku sempat meratakan mereka semua, mereka kabur dengan truk bermuatan material. Saya meninggalkan seorang tyrant di sana untuk melanjutkan pembongkaran tempat perlindungan. Itu bukan masalah besar. Sial, sudah berapa lama? Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia berhasil menakuti para pemain kompi Kronsen. Setelah melihat kekuatan para penjilat Fang Heng,
Hao Zhou dapat membayangkan secara kasar adegan para tiran Fang Heng menyerang tempat perlindungan perusahaan Kronsen. Untungnya, Fang Heng bukanlah musuh mereka. Fang Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, kukira mereka bisa bertahan lebih lama. Kun Ba dan Kun Ta saling berpandangan lagi. Mengapa nada bicara Fang Heng terdengar sedikit kecewa? Fang Heng melangkah maju dan tatapannya terfokus pada patung besar yang sedang digerakkan semua orang. Jangan bahas mereka. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana misinya? Kami menemukannya. Di sini, jantung kiamat. Ini dia. Kun Ta menepuk-nepuk patung besar di sampingnya sambil berbicara. Aku cuma nggak ngangka kalau beratnya segitu. Kun Ba menambahkan, masih banyak patung di brankas. Semuanya besar. Memindahkan jantung kiamat saja sudah cukup sulit. Akan sangat sulit untuk mengatasi kesulitan misi ini. Fang Heng mengangkat alisnya saat mendengar ini dan melihat ke bagian dalam lemari besi di belakang semua orang. Ada patung-patung berbagai ukuran yang ditumpuk di dalam seluruh kubah. Setelah berpikir sejenak, Fang Heng mengangkat kepalanya dan berkata, baiklah, serahkan ini padaku dulu. Kalian pergi ke lantai 1 dan 2. Karya seni di sana relatif kecil. Pikirkan cara untuk memindahkan semua karya seni ke pintu masuk. Setelah itu, kita akan mengemasnya dan membawanya kembali ke Kam Kiamat untuk diserahkan dalam misi kita. Kamu, sendirian. Kun Ba mengerjapkan mata karena terkejut dan menatap Fang Heng dengan bingung. Benda ini sangat berat. Berat, bukan masalah besar. Ayo, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Sambil berbicara, Fang Heng menoleh ke samping dan melangkah 2 langkah, menunjuk dagu tiran di belakangnya. Sang tiran menerima perintah Fang Heng dan melangkah maju. Ia berjalan ke depan patung dan mencoba mengangkat seluruh patung. Patung itu bergetar sedikit. Dia tidak dapat menggerakkannya. Berat sekali. Fang Heng juga sedikit terkejut. Ia mengendalikan tiran lainnya untuk datang dan membantu. Kedua tiran itu mengerahkan kekuatan mereka di kedua sisi pada saat yang sama dan mengangkat seluruh patung itu ke udara. Astaga, dia dengan paksa mengubah para tiran menjadi kuli angkut. Kun Ba menelan ludahnya, namun dia masih sedikit khawatir. Fang Heng, membiarkan mereka berdua membawanya, apakah benar-benar stabil? Para tiran memang sangat kuat, tetapi tampaknya mereka sedang kelelahan. Jika mereka lengah dan jatuh di tengah jalan, misi akan berakhir. Jangan khawatir, mereka sangat stabil. Fang Heng sangat percaya diri. Lihat. Berdebar-debar, tanaman merambat halus tumbuh cepat dari tubuh sang tiran. Tanaman merambat itu mengikat erat patung itu di tengah-tengah tubuh kedua tiran itu. Jauh lebih stabil, bukan? Mata Hao Zhou menampakkan ekspresi terkejut. Tanaman merambat. Mereka tampak agak familiar. Tanaman merambat ini tampaknya parasit tanaman merambat yang pernah dilihatnya di Hope Town saat itu. Hao Zhou tengah berpikir keras, dan dia memiliki pemahaman dalam hatinya. Tyrant di depannya sama dengan Liker di luar, keduanya telah dimodifikasi. Mereka jauh lebih kuat dari zombie biasa. Melihat Tyrant Fang Heng dengan mudah selesai memindahkan barang-barang, moral tim pun melonjak. Kedua saudara itu, Kun Ba dan Kun Ta mengangguk serempak. Fang Heng, aku harus merepotkanmu dengan patung-patung besar di brankas. Ayo kita berpencar. Tidak masalah. Hao Zhou tahu bahwa mereka benar-benar telah menemukan orang yang tepat untuk misi ini. Jika orang lain, tanpa bantuan wujud Tyrant, mereka tidak akan mampu menyelesaikan misi ini dengan mudah. Dengan bantuan Fang Heng, mereka dapat memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya dan memikirkan cara untuk memindahkan lebih banyak pameran kembali dan meningkatkan hadiah misi sebanyak mungkin. Mereka penuh energi. Menyaksikan tim pemain Hao Zhou dan para tiran membawa patung-patung besar, Fang Heng menoleh dan melihat ke arah brankas lagi. Di dalam kubah itu terdapat lebih dari 100 patung dengan berbagai ukuran, lebih dari separuhnya merupakan patung-patung berukuran besar. Selain pameran di ruang pameran di lantai pertama, kedua dan ketiga. Ketamakan, dihadapkan dengan kesempatan bagus seperti itu, dia harus serakah setengah mati. Selain kuota promosi, hadiah misi kali ini juga menyertakan buku keterampilan. Semakin tinggi tingkat penyelesaian misi, semakin baik buku keterampilan yang diberikan. 280 kereta dorong. Fang Heng sangat bersemangat. Ia segera membuka log permainan. Tim zombie anggur yang beranggotakan 100 orang hendak tiba di kota Yin. Para pemain dari perusahaan Kronsen telah diusir sepenuhnya.
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membawa sejumlah besar pameran kembali ke kubu pedagang kiamat. Dari kota Yin ke kamp pedagang kiamat, mengandalkan para tiran untuk mengangkut pameran sendiri tidak akan menjamin bahwa mereka akan tiba tepat waktu untuk menyelesaikan misi. Ia membutuhkan sejumlah besar alat transportasi. Setelah berpikir sejenak, Fang Heng punya jawabannya. Oke, demi buku keterampilan, aku mau coba. Ia bergumam pada dirinya sendiri, melempar sebuah tempat tidur sederhana ke lantai, dan langsung offline saat itu juga. Selama 2 jam penuh, tim Hao Zhou yang beranggotakan 4 orang bertindak seolah-olah mereka sedang diberi steroid, memindahkan semua pameran dari 3 lantai pertama galeri seni ke aula masuk. Tidak ada satupun yang tersisa. Ini kotak terakhir. Lantai 2 dan 3 semuanya kosong. Kedua bersaudara itu, Kunba dan Kunta, membawa kotak terakhir berisi barang bukti turun dari lantai 3 dan menenggak sebotol Gatorade untuk mempercepat pemulihan mereka. Saya juga sudah memeriksa kembali 6 ruang pameran di belakang lantai 1. Tidak ada yang terlewat. Melihat tumpukan karya seni yang memenuhi seluruh aula di lantai pertama, Suster Lee mengerutkan kening. Begitu banyak. Keempatnya sibuk memindahkan karya seni dari ruang pameran. Ketika mereka tersadar, mereka menyadari bahwa ruang di lantai pertama sudah penuh dengan karya seni. Hao Zhou, kita tidak bisa membawa pulang begitu banyak karya seni, kan? Hao Zhou tidak menyangka bahwa galeri seni akan dipenuhi dengan begitu banyak karya seni. Dia merasa Fang Heng tidak akan mampu menyelesaikan semuanya. Batas waktu misi kurang dari 4 jam. Mereka bisa bola-bali antara galeri seni dan kamp kiamat dengan muatan penuh setidaknya 2 kali. Bisa dibilang menakjubkan kalau mereka bisa membawa pulang 1/10 saja karya seni yang ada di aula itu. Kita tunggu sebentar lagi. Fang Heng pasti sudah punya rencananya. Tim zombinya pasti sudah bisa memindahkan material. Hao Zhou berpikir sejenak dan berkata kepada yang lain, kita pisahkan dulu barang-barang yang paling berharga. Oke, yang lainnya mengangguk dan segera mulai mengklasifikasikan karya seni berdasarkan nilainya. Cici. Tidak lama setelah mereka mulai, sebuah suara terdengar dari luar galeri seni. Suara apa itu? Kedengarannya seperti, tidak mungkin. Ayo keluar dan lihat-lihat. Hao Zhou tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia segera meletakkan karya seni di tangannya dan berjalan keluar dari galeri seni. Dia mendongak dan melihat 2 helikopter melayang di langit di atas kota. Lucia menjulurkan kepalanya dari belakang helikopter dan berteriak, Fang Heng. Apakah Fang Heng ada di sini? Saudari Li, yang mengikuti Hao Zhou keluar, juga melihat ke atas. Helikopter. Fang Heng punya helikopter untuk mengangkut material. Kunba melambaikan tangan ke langit dengan penuh semangat. Ya, masuk. Lucia mendengarnya dan matanya menunjukkan ekspresi gembira. Ia tiba-tiba melompat turun dari langit. Dia mendarat dengan mantap di tanah. Fang Heng berkata bahwa ada banyak barang berharga yang harus kita bawa. Aku sudah membawa tim ke sana terlebih dahulu. 5 truk kargo lagi akan segera datang. Truk kargo. 5. Hao Zhou tidak menyangka Fang Heng begitu cerdik. Ia mampu mengerahkan 5 truk dan 2 helikopter untuk membantu mengangkut karya seni dalam waktu sesingkat itu. Dia berbisik, dia bahkan punya helikopter di sini, dan helikopternya sangat besar. Semakin besar semakin baik. Semakin banyak kita bergerak, semakin besar pula hadiah yang akan kita dapatkan. Kunba dan Kunta tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo masuk dan pindahkan lukisan-lukisan terkenal itu. Petunjuk, Anda telah menggunakan wewenang Anda sebagai kolonel di Dark Knights. Anda telah mengerahkan anggota Dark Knights secara mendesak dan menggunakan sebagian material mereka. Anda telah meminjam kendaraan transportasi Asteris 5, 24 jam, dan helikopter transportasi Asteris 2, 24 jam. Petunjuk, Anda telah menggunakan 26.000 poin kehormatan Dark Knights. Dalam permainan, barang-barang yang tidak dapat disimpan dalam ransel tidak dapat diangkut melalui alat pengoyak ruang. Ketika berada di Pine City, Fang Heng berpikir keras tentang cara mengirim kendaraan lapis baja itu kembali ke tempat perlindungan. Ia pertama-tama membongkar kendaraan lapis baja itu menjadi bagian-bagian berukuran kecil dan sedang, lalu membawa bagian-bagian itu kembali ke tempat penampungan untuk dirakit kembali. Belum lama ini, saat mengangkut mineral, Fang Heng melakukan hal yang sama. Ia membagi truk militer menjadi beberapa bagian dan kemudian mengangkutnya melalui alat penghancur ruang sebelum menyusunnya kembali.
Saat melihat Fang Heng menggunakan jurus ini pertama kali, Mo Jiawei juga terkejut. Dia merasa Fang Heng telah berbuat curang dalam permainannya. Pemain biasa tidak bisa melakukan ini sama sekali. Pertama-tama, pemain tidak memiliki tingkat keterampilan yang tinggi dalam pemeliharaan mekanis. Membongkarnya adalah satu hal, tetapi sekali dibongkar, tidak dapat disatukan kembali. Kedua, bahkan dengan keterampilan pemeliharaan tingkat tinggi seperti itu, vitalitas pemain tidak cukup untuk menyelesaikan pembongkaran dan perakitan dalam waktu singkat, sungguh suatu kebetulan. Klon zombie Fang Heng dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan bersama. Apakah ini tidak dianggap curang? Mendesah. Jika dia berada di kota Yin sekarang, Fang Heng hanya bisa menghela napas dalam hati dan berkata betapa disayangkan. Waktunya terlalu sempit, jadi dia tidak punya waktu untuk kembali ke tempat penampungan untuk membongkar dan merakit truk lagi. Fang Heng tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh sekolah Dark Knights untuk segera memobilisasi sumber daya dari titik kontak terdekat dan mengumpulkan 5 truk dan 2 helikopter. Bahkan pangkat militernya di Dark Knights cukup tinggi untuk menjadi seorang kolonel. Bahkan hubungannya dengan Lucia begitu baik sehingga Lucia bersedia mencari tim untuk bekerja untuknya secara gratis. Namun, ia masih harus membayar biaya sewa dan uang bensin. Sungguh menyebalkan. Ini akan mengurangi banyak poin kehormatan Dark Knight. Setelah bertemu dengan Fang Heng, Lucia memerintahkan tim Dark Knights untuk memindahkan material pada kendaraan pengangkut ke tempat parkir di belakang galeri seni. Lucia merasa aneh, Fang Heng, bukankah kita sedang mengangkut material? Untuk apa kau membutuhkan papan kayu ini? Terlalu banyak karya seni yang perlu dipindahkan. Kapasitas transportasi saat ini tidak cukup untuk memindahkan semuanya. Jadi saya harus membuat sendiri beberapa perkakas. Fang Heng menjelaskan dan mulai mengendalikan tim zombie. Pemandangan yang dilihatnya di ruang bawah tanah belum lama ini memberinya inspirasi. Sementara para Dark Knight memindahkan material ke kendaraan, Fang Heng mengendalikan para zombie untuk memindahkan material secara berkelompok. Kemudian, ia membuat papan kayu panjang, katrol, dan tali rami. Petunjuk, dalam 11 menit, klon zombie Anda telah menyelesaikan, papan kayu cetak biru, *27, katrol *82, tali rami *267, alat penghubung sederhana tipe F*99. Setelah komponennya siap, Fang Heng mencoba merakit papan kayu dan katrol. Sebuah gerobak sederhana telah selesai dibuat. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan pembuatan alat kombinasi khusus. Anda belum mempelajari cetak biru alat ini. Anda tidak dapat memperoleh bonus atribut tambahan, dan alat tersebut akan lebih mudah rusak. Kedua zombie itu terhuyung ke depan dan menjulurkan tanaman merambat dari tubuh mereka, mengikat erat ujung depan gerobak. Fang Heng melangkah maju lagi dan mencabut tanaman merambat itu untuk menguji ketangguhannya. Sangat kokoh. Tidak ada masalah sama sekali. Lucia berdiri di sampingnya, matanya yang indah berkilat kaget. Gerobak. Fang Heng, kamu hebat sekali. Selanjutnya bab 281 tahap 2.